Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Begitu suara Jie jatuh, dia melambaikan tangannya dengan lembut ke belakang, dan pintu teleportasi biru berminyak muncul dari udara tipis. Hanya tindakan memberi isyarat ini dan kondensasi cepat dari elemen-elemen kekosongan yang kuat sudah cukup untuk melihat kekuatan pikiran jiwa Xiao Daojun ini. Bahkan beberapa pembangkit tenaga top yang baru saja menjadi dewa mungkin tidak dapat melakukan hal yang sama. Tingkat pemahaman teratas dari kekuatan kekosongan. Portal di belakangku telah ditetapkan sebagai koordinat tetap olehku. Pintu ini akan selalu ada dalam 7 hari. Kamu dan rekan satu timmu atau orang lain dapat mencoba melewati pintu ini selama kamu tidak takut mati. Di belakang portal adalah dunia nyata. Daojun berkata, dan tiba-tiba dia melambai ringan ke punggung Suyang, dan sebuah lorong menuju jurang ungu tua api penyucian juga dibuka pada saat yang sama. Biru-biru melambangkan gerbang kehidupan ke dunia nyata, dan lampu ungu merah di belakang Suyang melambangkan hukuman tertinggi dari Yama jatuh abadi. Pada saat yang sama, kekuatan hukum luar angkasa yang memenjarakan Wushuang dan Xiaohua perlahan terangkat ke udara, melayang di atas kepala ruang ini. Katakan jawabanmu, seseorang akan hidup dan yang lain akan mati. Suyang dengan lembut menutup matanya. Shura juga tidak memberikan respon apapun. Semua orang mengerti bahwa saat ini, hanya sepatah kata dari Suyang yang menentukan nasib kedua gadis ini, tetapi tidak ada yang bisa mengubah aturan permainan. Saya mengatakan bahwa kali ini ketika saya datang ke dunia fantasi, tidak ada yang bisa menyakiti Xiaohua, tidak ada. Jadi jawabanku adalah, tinggalkan bunga kecil. Saya tidak tahu apakah itu ilusi. Untuk sesaat, Suyang menangkap gemetar dari jiwa yang sudah mati ini. Mungkin karena jawaban Suyang begitu mengejutkan jiwa Xiao Daojun. Xiaohua menangis dan menggelengkan kepalanya kesakitan, dia tidak ingin Suyang memberikan jawaban untuk dirinya sendiri, karena begitu dia melakukan itu, dia tidak hanya akan kehilangan Wushuang, tetapi juga membuat Suyang tenggelam dalam rasa sakit sepanjang hidupnya. Tidak. Tuan, aku hanya pelayanmu, itu tidak layak. Suyang perlahan membuka matanya, tersenyum ringan pada Xiaohua dan menggelengkan kepalanya, aku sangat berhutang budi padamu. Dalam hatiku kamu tidak hanya sekedar pelayan, tapi orang terpenting bagiku, seperti anggota keluarga. Sama. Awalnya aku bisa memberimu segalanya lebih baik, tapi sekarang aku minta maaf, Xiaohua aku tidak bisa melakukannya. Belenggu di tubuh Xiaohua dilepaskan dan mendarat perlahan, dan di saat yang sama, nasib Wushuang juga telah ditentukan. Permainan sudah berakhir. Hadapi persidangan. Jiwa itu melambai lembut, dan semua kekuatan seketika menghilang di bawah kaki Wushuang. Dia melakukan gerakan jatuh bebas dan jatuh menuju api penyucian Yama ungu merah di bawah. Sura, tugas untuk memungutnya kembali ada di tanganmu. Nanti ada waktunya. Apa? Suyang, apa yang akan kamu lakukan? Tidak. Jika kamu mati di sini, semuanya berakhir. Suyang tertawa lega, jika Wushuang ditinggalkan seperti ini, kematian akan menjadi hadiah terbaik bagi saya. Dengan mengatakan itu, seluruh orang Suyang telah berubah menjadi seberkas cahaya, bergegas ke Wushuang di ujung api penyucian yang jatuh, dan dengan lembut memeluknya di belakang punggungnya. Ayang, kenapa kamu begitu bodoh? Gadis bodoh, bagaimana aku bisa meninggalkanmu? Kubilang aku akan membawamu keluar dari dunia ini bersama-sama. Jika aku tidak bisa melakukannya, maka biarkan kau dan jiwaku dikuburkan di sini selamanya. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan,
kau pasti akan berada di sisimu. Selamat menemaniku." Sejak saat itu, mereka berdua jatuh ke dasar api penyucian tanpa dasar. "Nak, kau merusak pewarisku." Dengan bantuan cahaya pedang Syura yang ditancapkan di tanah, jiwa Syura memancarkan aura yang sangat kuat. Pada saat yang sama, Permaisuri juga memimpin orang lain ke tempat ini satu demi satu. Namun, ketika mereka melihat pedang Syura yang kesepian tertancap di tanah, dan jiwa Syura yang kuat menghadapi jiwa malam hening yang telah mati, semua orang benar-benar terpana. Hanya pikiran jiwa Taois, yang telah mengarang semua ini sendiri, tampaknya terjebak dalam kebingungan yang tidak bisa dijelaskan. "Anda benar-benar memberi saya jawaban ketiga saya. Dao Jun, tampaknya keinginan yang telah lama diimpikan antara kamu dan aku akan segera berakhir dalam pertempuran hari ini lagi." Dao Jun Kunian tersenyum dingin dan melambaikan tangannya dengan lembut. "Lupakan, game ini berakhir di sini, ini hanya game. Bagaimana bisa menjadi medan pertempuran terakhir untuk kamu dan aku? Jika kamu masih ingin melanjutkan, aku akan menemanimu kapan saja." Dao Jun berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dalam sekejap. Sebelum pergi, ia membawa Xiaohua menjauh dari depan semua orang, dan arah yang ia tinggalkan adalah pintu lampu teleportasi biru di belakangnya. "Ya Tuhan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kemana perginya Bos dan Wushuang?" Long Kun terkejut dan melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan tak terbayangkan. Faktanya, pedang Syura tertancap di tanah sendirian. Adegan ini sudah bisa menjelaskan banyak masalah. Lebih penting lagi, Permaisuri menemukan bahwa dia juga kehilangan jejak napas Su yang saat ini, termasuk Wushuang. Syura menghela nafas tak berdaya kali ini adalah pilihan takdir Suyang, dan Wushuang adalah jawaban akhirnya. Suyang menyelamatkan Xiaohua di tangan pria itu, tapi memilih untuk jatuh ke neraka Yama bersama Wushuang. "Apa katamu?" Semua orang tetap di tempat sepenuhnya, dan Permaisuri tidak mengatakan apa-apa. Dia akan bergegas ke neraka untuk membantu keduanya bersama. Tetapi pada saat ini, dia diblokir oleh nafas Syura. Dalam keadaan normal, keadaan Syura saat ini tidak dapat mengganggu orang lain, tetapi kekuatan bagian dari sumber sihir di tubuh Kaisar Wanita dianggap sebagai kekuatan garis Syura, sehingga telah diganggu oleh jiwa dari Syura. "Jangan terlalu bersemangat. Kamu harus sangat jelas tentang kekuatan Suyang. Dia tidak begitu rentan terhadap kecelakaan. Lebih penting lagi, bahkan jika kamu menemukannya sekarang, kamu tidak akan dapat membantunya dengan cara apapun. Api penyucian Yama adalah hal mendasar. Ini bukan pada level Anda yang dapat disentuh. Menurut pendapat saya, begitu Suyang dan Wushuang dengan lancar memasuki ruang api penyucian, itu tidak selalu merupakan hal yang buruk baginya, karena itu tidak termasuk dalam lingkup hukum terner, itu milik ruang dan waktu independen lainnya. Jika mereka bisa bertahan di dalamnya, mereka akan memiliki kesempatan untuk kembali ke dunia nyata. Dan di tempat itu, melepaskan diri dari batasan aturan terner, yang berarti melepaskan diri dari kendali tata letak Xiao Dao Jun, maka Suyang sendiri akan kembali ke kondisi kekuatan puncaknya, dan semua orang yang telah ditekan di dunia terner. Energi dan sarana dapat dipulihkan untuk digunakan. Setelah mendengar kata-kata ini dari Syura, hati gelisah semua orang berangsur-angsur menjadi tenang. Bagaimanapun, kebanyakan dari mereka telah memulihkan ingatan asli mereka, dan mereka tahu persis apa Suyang di dunia nyata. Itu adalah kemampuan satu orang untuk menghentikan keberadaan puncak divisi 1 juta jin utara. Bos Syura, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Syura memandang Yan Long Kun dan anggota tim lainnya, tampaknya semua orang di tim Anda seharusnya sudah tiba. Dalam hal ini, Anda akan menunggu di sini selama 7 hari 7 malam.
Jika Suyang dan Wushuang tidak kembali dengan selamat di dalam 7 hari, maka pertama-tama Anda akan kembali ke dunia nyata dan menunggu kabar saya. Apakah mereka masih hidup atau sudah mati? Saya akan memberi Anda penjelasan. Bagaimanapun, Shura adalah dewa yang nyata, bahkan jika dia hanya pikiran jiwa saat ini, beban di antara kata-kata jelas bukan sesuatu yang bisa dibenci semua orang. Karena Guru Shura berbicara secara langsung, semua orang hanya bisa memfokuskan kepala mereka, karena selain proposal ini, mereka tidak dapat memikirkan cara yang lebih baik. Namun, semua orang sangat menyadari bahwa 7 hari ini adalah siksaan yang fatal bagi semua orang di seluruh tim Suyang. Semua orang di sini memiliki ikatan yang dalam dengan Suyang, dan memintanya untuk menunggu 7 hari 7 malam jelas merupakan siksaan yang tak terlukiskan. Namun dalam analisis terakhir, ini adalah pelatihan yang tak tertandingi untuk suasana hati setiap orang. Selain itu, bentuk energi tempat ini sangat istimewa saat ini. Selama 7 hari, jika setiap orang tidak pingsan, itu berarti alam dan basis kultivasi mereka akan mengalami lompatan besar. Shura menjadi satu-satunya penjaga yang kuat dari tim Suyang, dengan nafasnya, yang berasal dari area khusus di mana ruang tersebut berpotongan, dan tidak ada gangguan atau invasi energi jenis lain. Ini dapat dianggap sebagai menciptakan lingkungan pelatihan yang paling sempurna untuk semua orang di tim Suyang. Dan orang-orang ini tidak mengecewakan Shura. Pada saat yang sama, Shura tidak bisa tidak mengagumi visi Suyang dalam memilih rekan satu tim. Masing-masing dari mereka berada di ambang depresi dan kerinduan, tetapi tidak ada dari mereka yang menyerah, tidak ada seorang pun. Kolapse. Dalam sekejap mata selama 7 hari, ketika semua orang mendapatkan kembali penglihatan di depan mereka dan membuka mata mereka, kekuatan semua orang meningkat dengan lompatan yang tak terbayangkan. Bahkan gadis Xiao Tuan-Tuan telah mencapai batas setengah langkah melintasi alam kesusahan, dan semua orang di tim lain telah secara resmi memasuki alam kesengsaraan melintasi. Anda tahu, di dunia nyata, melintasi alam kesusahan jelas merupakan keberadaan tingkat puncak yang dapat memengaruhi medan yang luas. Bisa dibayangkan jika Suyang dapat menyelesaikan pembersihan kali ini, maka timnya akan menjadi eksistensi tingkat raksasa dengan hanya satu tangan yang menutupi langit di seluruh benua. Dan nama Tian Lanzong, yang telah berada di debu terlalu lama, juga akan bergema menjadi benua dalam semalam, menjadi epik legendaris yang benar-benar tak tertandingi. Seperti yang diketahui semua orang, dalam 7 hari yang sama, Suyang dan Wushuang mengalami pengalaman hidup dan mati yang tidak dapat dibayangkan orang lain. Api penyucian Yama ini sebenarnya adalah lapisan lain dari menara tak berujung yang menyegel hantu dan setan terkuat yang tak terhitung jumlahnya di antara langit dan bumi. Ada total 99 lantai. Suyang dan Wushuang berjalan bersama, membunuh iblis dan melenyapkan iblis sepanjang jalan, hampir mengalami kesulitan dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, Suyang dan Wushuang akhirnya tiba di lantai 99 jurang ekstrim pada hari ke-7, menunggu 1 jam terakhir. Dan bukan yang lain yang menjaga batas dari lapisan ke-99 ini, tapi naga sungguhan. Ya Tuhan, ini naga legendaris. Naga yang hidup. Bagaimanapun, Wushuang adalah eksistensi di dunia fantasi, dan belum pernah melihat naga sungguhan. Di dunia fantasi, penghormatan terhadap garis keturunan naga telah diturunkan selama jutaan tahun. Dalam menghadapi naga asli ini, Wushuang tidak memiliki keinginan untuk melawan dengan setengah hati. Seolah-olah di matanya, naga itu adalah dewa yang patut disembah. Sedikit yang mereka tahu bahwa naga hanyalah binatang yang berpikir bahwa lebih unggul di dunia nyata yang menjalin hukum. Ini tidak seperti dewa yang sebenarnya. Namun, kekuatan mereka tidak lebih lemah dari dewa sejati.
Sudah lama sekali sejak tidak ada orang yang hidup bisa datang ke tempat ini. Kalian berdua adalah keajaiban. Berhenti bicara omong kosong, waktu kita hampir habis. Hanya dengan mengalahkanmu kita bisa kembali ke dunia nyata di tahap akhir. Tidak, apa yang dikatakan Tuan Daoist kepada Anda hanyalah kedok. Saya dapat memberitahu Anda secara bertanggung jawab. Jika Anda dapat mengalahkan saya, akan ada pintu masuk lain ke dunia nyata di belakang saya. Anda tidak membutuhkan jalan yang sama. Jika Anda kembali, kamu juga bisa kembali ke dunia nyata, dan jika kamu bisa menyelesaikan pembersihan akhir bersamaku, maka bahkan gadis dari dunia fantasi 3 elemen ini bisa mendapatkan tubuh konkretnya sendiri di dunia nyata. Meskipun pernyataan seperti itu terdengar tidak dapat dipercaya, Su yang tahu bahwa keagungan naga sejati tidak perlu berbohong kepada manusia mereka. Su yang juga tidak mengerti bagaimana dia dalam motivasi seperti apa untuk mencapai hal-hal ini. Tapi jelas, Su yang tidak punya pilihan lain selain mengikuti aturan permainan. Bagaimanapun, dia bukan satu-satunya saat ini, dia perlu melindungi Wushuang di sekitarnya. Oke, kalau begitu kami berjanji, jika itu masalahnya, ayo kita lepaskan perkelahian dengan senang hati. Meskipun tidak ada pedang ilahi Syura saat ini, ketika Su yang melepaskan 2 senjata ilahi Huang Tian Wuji dengan kedua tangannya, naga asli di depannya masih terkejut. Tanpa diduga, kalian memiliki kesempatan yang luar biasa. Langit liar dan Wuji ini adalah artefak naga sungguhan. Su yang tersenyum dingin. Awalnya, saya masih memiliki darah naga leluhur di tubuh saya, tetapi setelah mewarisi kekuatan Dewa Syura, darah naga leluhur juga sepenuhnya terintegrasi dengan garis keturunan saya, tanpa aura naga. Begitu aku kembali ke kondisi puncakku, bahkan naga sungguhan pun tidak bisa menghentikan langkah kakiku. Su yang berkata, menatap Wushuang di sekitarnya, dan mereka berdua tidak tahu apa-apa. Di bawah perlindungan artefak Su yang Huang Tian Wuji, Wushuang melangkah maju untuk memblokir bagian depan Su yang pada saat yang sama. Su yang segera menutup matanya dan mulai menggunakan jiwanya untuk mencoba mengkomunikasikan aura dunia nyata eksternal. Selama dia bisa menangkap tubuh fisiknya di dunia nyata dari ruang jiwa, dia harus memiliki kemungkinan pemulihan 100% dari kekuatan puncaknya. Proses ini hanya ada dalam teori Su Yang. Secara teori Su Yang bisa terwujud, tapi belum pernah benar-benar mencobanya. Tetapi saat ini, selain satu-satunya cara, Su Yang, yang telah kehilangan pedang Asura, tidak tahu metode lain apa yang bisa digunakan untuk mengalahkan naga di depannya. Gemuruh. Dalam sekejap, aura tubuh Su yang pecah sepenuhnya, dan fluktuasi ilahi yang sangat kuat hampir menerangi seluruh 99 lantai api penyucian Yama. Dari atas kepala Su Yang, kekuatan jiwa yang sangat kuat muncul, dan cahaya terbuka dari lantai 99 ke lantai pertama sampai lampu merah menembus awal biru cerah dari tim tempat semua orang berada. Ya Tuhan, lihat! Cahaya jiwa ini jelas merupakan aura kekuatan roh bos, dia baik-baik saja. Ternyata bos mencoba berkomunikasi dengan tubuhnya sendiri di dunia nyata dengan cara ini. Begitu dia berhasil, dia akan menerima kekuatan puncaknya dan tidak akan ada masalah saat itu. Setelah Bai Lian Sui menceritakan fakta ini, ekspresi semua orang mereda, dan Permaisuri merasa lega dan menghela nafas lega. Faktanya, dalam 7 hari ini, Permaisuri yang paling mengkhawatirkan Su Yang. Tidak ada yang bisa mengerti betapa inginnya dia datang ke Su Yang untuk pertama kalinya, tetapi dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Ketika melihat sinar cahaya jiwa Su Yang, alih-alih menunjukkan tanda-tanda cedera, itu tampak jauh lebih kuat dari biasanya, hati gantung Permaisuri akhirnya tenang. Baiklah. Saya tahu bahwa Su Yang tidak akan mengecewakan kita. Karena ini masalahnya, kita semua bersiap untuk memasuki saluran transmisi sesegera mungkin.
Jika berjalan dengan baik, Anda akan segera bersatu kembali dengan Su yang di dunia nyata. Dewa Shura berbicara secara langsung, dan kemudian dia mengambil langkah di depan semua orang, dan merupakan orang pertama yang mengendalikan pedang Shura, sebagai pembawa ke cahaya biru-biru. Karena dia paling baik adalah jiwa pedang saat ini, dia tidak perlu menahan pemenjaraan elemen kekosongan yang lebih kuat dan mampu berjalan melalui bagian ini dengan bebas. Setelah melakukan survei real-time, Shura langsung mengirimkan umpan balik informasi keselamatan kepada semua orang. Ya Tuhan, aku benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa kita akan kembali ke dunia nyata dengan cara seperti itu. Bos, kita akan segera bisa bertemu lagi. Kamu harus bertahan dan kembali dengan Wushuang. Dunia fantasi, jangan jalani. Di bawah bimbingan aura pedang Shura, semua orang masuk ke saluran transmisi biru-biru ini satu demi satu, meninggalkan dunia fantasi sepenuhnya. Akhiri pengalaman hidup istimewa dan legendaris yang berlangsung beberapa bulan ini. Untuk semua orang di tim Suyang, perjalanan ini tidak hanya meningkatkan dunia mereka dengan pesat, tetapi yang lebih penting, meninggalkan masa lalu khusus yang tidak dapat direplikasi dalam ingatan mereka masing-masing. Pada saat yang sama, Suyang dan Wushuang juga mengalami pertempuran hidup dan mati yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Naga asli adalah pembangkit tenaga listrik absolut di dunia paralel manapun. Ini adalah bentuk kehidupan terkuat yang telah berdiri dengan bangga di puncak dunia dari kekekalan hingga saat ini, dan menikmati bakat hidup yang paling diberkati. Bagian naga yang paling menakutkan adalah tidak ada kelemahan sama sekali, hanya dengan menekan lawan dengan kekuatan absolut barulah ada kesempatan untuk bertahan hidup di depan naga. Gemuruh. Raungan histeris sang naga akhirnya mulai menutupi inti medan perang. Wushuang mencoba yang terbaik untuk menahan raungan naga raksasa ketika kekuatan jiwanya sendiri ditekan tanpa batas. Hanya saja efek perolehannya minimal, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah memastikan bahwa Su yang tidak terpengaruh oleh kekuatan naga. Faktanya, Su Yanglah yang memegang sebagian besar serangan naga. Artefak Desolate Wuji yang ditinggalkan oleh sisi Wushuang. Gadis kecil, aku tidak berharap kamu bisa menahan paksaan nagaku. Sepertinya kamu memiliki pencapaian yang dalam kekuatan mental, tapi sayangnya, asal dalam tubuhmu tidak dikendalikan oleh sistem pewarisan ruang ini. Mengakomodasi. Wushuang mencibir, apa yang kamu katakan tidak salah, tapi aku tidak pernah berharap untuk mengalahkanmu, naga senior yang sebenarnya. Aku sebenarnya masih memiliki rasa hormat padamu, dan satu-satunya tugasku sekarang adalah menunggu Ayang kembali ke puncak. Kekuatan. Wushuang tidak diragukan lagi sangat pintar, dia pasti mengerti bahwa dia tidak bisa mengalahkan naga sama sekali. Menunda waktu adalah strategi pertempuran terbaik saat ini. Gemuruh. Raungan naga yang semakin kuat terus meledak, dan kekuatan berbagai atribut datang satu demi satu di mulut naga. Meskipun Wushuang tidak memiliki keterampilan yang kuat untuk ditampilkan di ruang ini, dia dapat meningkatkan kecepatan gerakannya ke batasnya, dengan bantuan kemampuan penjaga senjata Dewa Huangtian Wuji. Itu juga bisa kebal terhadap tekanan yang dibawa oleh raungan naga sampai batas tertentu. Pada saat yang sama, Su yang telah menyelesaikan hubungan nafas dengan ontologi dunia nyata eksternal, dan kekuatan puncak miliknya dengan cepat pulih. Cahaya di tubuhnya terus menyilaukan, dan aura Su yang menjadi lebih kuat, dan dalam proses ini, Wushuang juga dikejutkan oleh puncak Su yang. Dia tidak pernah menyangka Su yang menjadi begitu kuat. Tidak hanya Wushuang yang terkejut, bahkan naga raksasa yang dia hadapi saat ini tidak menyangka bahwa tubuh manusia di distrik Su yang benar-benar dapat berkultivasi sedemikian rupa. Pantas saja Anda rela menyerahkan hidup Anda untuk melindungi keselamatan anak ini.
Tampaknya dia memang saham potensial. Wushuang tiba-tiba menyegel tangannya, dan totem malaikat yang cerah di belakang punggungnya secara paksa dipanggil dan dilampirkan ke tubuhnya. Meskipun di ruang ini, kekuatan jiwa manusia ditekan tanpa batas, atribut yang disempurnakan dari malaikat dan ketahanan unsur seks, juga bisa membawa tingkat peningkatan tertentu untuk Wushuang. Dan pada saat ini, pusaran api besar yang menyembur dari mulut naga terus bergerak. Tekanan yang ditanggung Wushuang semakin meningkat, meskipun dia tidak menderita luka apapun, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan elemen yang terkandung dalam auman naga raksasa jauh melebihi batas atas peningkatan yang dapat dilakukan oleh malaikat pelindungnya pada dirinya sendiri. Jika ini terus berlanjut, Wushuang mungkin tidak akan mampu menanggungnya untuk 3 putaran berikutnya. Tubuh besar naga terus terbang di udara, dan setiap kali kekuatan bertambah, mulut naga terbuka, mengunci aura yang tak tertandingi dan mengeluarkan daya tembak. Ya Tuhan, kamu pantas menjadi naga sungguhan. Jika kekuatan seperti itu ditempatkan di 3 benua Yuan, aku khawatir tidak ada kehidupan yang bisa menyainginya. Kalau dipikir-pikir, Raja Naga Hitam hanya berstatus naga, dan ada celah yang tak terbayangkan dengan naga asli, dan sudah bisa mendominasi seluruh benua. Wushuang merasakan tidak pentingnya wujud manusianya sendiri di depan wujud kehidupan puncak seperti naga raksasa. Tapi ini jelas bukan waktunya untuk mengeluh, dan kesempatan Wushuang untuk menolak semakin berkurang. Saya sarankan Anda melepaskan perlawanan dan meninggalkan pria ini, jika tidak Anda akan mati lebih buruk darinya. Wushuang terkekeh, jika saya takut mati, saya tidak akan bisa muncul di depan Anda. Jangan bicara omong kosong. Bahkan jika Anda adalah naga sungguhan, saya tidak harus membungkuk kepada Anda. Mata indah Wushuang menegang sedikit, dan pedang suci malaikat, yang merupakan garis keturunan malaikat, perlahan muncul di telapak tangannya. Meskipun itu ditekan tanpa batas oleh area ruang khusus ini, cahaya api suci yang dipancarkan dari tubuh pedang suci malaikat masih sangat menyilaukan. Rasakan kekuatan malaikat? Dengan pedang mengerikan yang ditebas di udara, Wushuang tidak perlu menyesal, dan meluncurkan serangan terkuatnya sendiri. Namun, akhirnya membuatnya merasakan ketidakberdayaan yang dalam. Karena ketika cahaya pedang yang dia ayunkan mengenai tubuh pusaran elemen dari raungan naga, hampir seketika, semua cahaya pedang benar-benar runtuh. Belum lagi kerusakan sekecil apapun pada tubuh naga itu, bahkan pusaran gemuruh yang dia semburkan tidak bisa ditahan. Hahaha, manusia kecil benar-benar luar biasa. Misimu telah selesai, ucapkan selamat tinggal pada dunia ini.